Ya, hari ini kita akan berbicara tentang goal setting dan momentum. Apa sih goal setting dan momentum? Kita akan bahas satu persatu. Silakan Mbak Atun. Sudah sibuk setengah mati kok bisnis nggak berkembang. Oke teman-teman, hari ini silakan bisnis Anda kira-kira sudah berkembang atau belum? Silakan tulis di kolom komentar, baik yang di room chat ataupun di Facebook atau di YouTube. Kira-kira bisnis Anda sudah berkembang atau belum? Seandainya sudah berkembang, apa harapan Anda ke depannya? Kalau jika belum berkembang, apa alasannya? Silakan tulis di room chat. Silakan Mbak Atun nanti bantu 5 orang aja yang sudah nulis di kolom komentar bisnis mereka sudah berkembang atau belum, dan kalau sudah berkembang apa harapannya, kalau belum berkembang apa alasannya. Silakan Mbak Atun. Baik, oke, ada dari siapa ini? Dari Kak Elina Imogen. Alhamdulillah sudah Pak Bos. Dari Ibu Mentar Imogen, alhamdulillah sudah berkembang Pak. Dari Ibu Sinar Hamsinar, alhamdulillah sudah berkembang Pak. Dari Ibu Suwarni Abdullah, belum karena tim belum duplikasi. Terus dari Ibu Nurfadilah, alhamdulillah sudah berkembang Pak Bos. Harapan saya semoga Imogen long life, amin. Oke, tadi kita sempat baca ya, belum berkembang karena belum duplikasi ya. Kalau belum bisa duplikasi, siapa orang yang harus melakukan duplikasi? Ya, Anda sendiri. Ya, hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut acara training saya. Jadi kadang orang berpikir yang kalau upline-nya nggak aktif atau downline-nya nggak aktif, ya dia akan nggak aktif. Salah. Jadi bisnis ini dilakukan oleh diri kita sendiri. Besar kecilnya kita yang harus melakukan, dan salah satu halnya kita hari ini berkumpul, kita ikut training itu adalah Anda belajar duplikasi. Nah, langkah berikutnya ya Anda harus ajak teman-temannya. Silahkan di tag dulu aja teman-temannya. Oke, di next slide Mbak Atun. Mengapa orang yang kelihatan punya impian tapi tidak sukses? Yuk, silakan teman-teman bantu jawab saya juga di room chat. Mengapa orang yang kelihatan punya impian tapi kok tidak sukses? Ya, contohnya diri Anda lah. Taruhlah Anda sudah buat impian, tribuk tapi belum sukses. Kenapa? Dan alasannya apa? Silakan, yuk mulai proaktif. Silakan ditulis di kolom komentar. Mengapa orang yang kelihatan punya impian tapi tidak sukses? Mungkin Mbak Atun bisa bantu saya 5 orang aja yang sudah tulis di room chat, dibacain. Baik Bapak, ini ada dari Ibu Asniati Imogen, belum maksimal menjalani proses pas IO. Terus dari Ibu Sila Gresik, belum action. Dari Ibu Hamsia Rahman, malas dan tidak mau berproses. Dari Ibu Sulimatul Musrifah, karena kurang action Pak Bos. Terus dari siapa gini? Dari Kak Kartika Nopakadir, karena tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani bisnis tersebut. Oke, rata-rata belum action ya. Actionnya kurang, belum yakin, dan betul-betul belum memahami. Ya, semua jawaban itu Anda benar sekali. Oke, Mbak Atun, next slide. Kesalahan dalam memiliki impian di MLM, bukan impian yang sebenarnya tidak ditulis. Ya, jadi banyak sekali teman-teman yang mungkin ikut training JTS sudah membuat impian ya, tapi impiannya itu belum jelas. Kenapa? Ya karena hanya sekedar impian, hanya mungkin karena malu sama upline, malu sama teman-teman Anda buat impian.
dan impiannya itu mungkin secara spesifik belum logis. Contohnya Anda buat impian minggu depan dapat rumah mewah, kira-kira logis nggak? Itu nggak logis gitu loh. Membuat impian tuh ada caranya. Caranya seperti apa? Silakan Mbak Tun, next slide. Ya, jadi ini kita bicara dulu tentang survei. Silahkan yang mau foto atau screenshot, saya kasih waktu 2 detik ya, silahkan di foto. Oke. Jadi menurut survei dari Harvard Business School di tahun 1979, mahasiswanya itu hampir 84% itu tidak punya impian. Nah, ada 13% yang tidak punya impian tapi tidak tulis. Cuma hanya ada 3% punya impian dan tertulis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di tahun 1989, 10 tahun berikutnya, orang yang 84% tidak punya impian itu, mereka income-nya standar saja. 13% orang yang punya impian tapi tidak tertulis, income-nya naik 2 kali lipat. Tapi subhanallah, 3% orang yang punya impian dan tertulis, income-nya 10 kali yang lain. Bahkan mereka menguasai hampir 97 kekayaan dunia, itu ibaratnya. Nah, hari ini yuk tulis di kolom komentar, apakah Anda sudah punya impian dan apa impiannya? Silakan tulis di kolom komentar apa impian Anda dan alasannya apa, silakan. Nanti dibantu Mbak Atun, apa dibaca yang sudah punya impian apa, silakan ditulis 5, minimal 5 ya, ditulis 5 impian Anda. Yuk, hari ini ada berapa orang yang ikut partisipasi? Oh, ada 107 ya. Silakan 107 tulis komentar Anda. 5 impian Anda. 5 impian Anda. Silakan. Ayo, 107 orang yang hadir di Zoom proaktif, tulis impian Anda. Baik Bapak, ini ada dari Ibu Dahlia Pak. Impian saya bisa sukseskan member saya, karena kalau member saya sukses, saya juga pasti sukses. Dari Ibu Titik Supatmi, punya impian ingin membahagiakan orang tua, ingin segera sukses di Imogen. Dari Ibu Mariam Panu, sukses di Imogen tahun ini, saya bisa jebol Ayla, amin. Dari Ibu Hamsia Rahman, impian saya tahun ini Ayla perdana umroh menyelesaikan rumah. Terus dari Ibu Nila 028, sudah Pak, impian saya ingin naikkan umroh kedua orang tua saya. Oke, kira-kira dari teman-teman Anda yang nulis itu impiannya udah jelas belum? Jadi impian itu ibarat kita kirim surat. Nah, contohnya kita kirim surat ke namanya Pak Demyati, Laili Demyati. Beliau kan orang Kediri. Kira-kira kalau kita nulis surat ke beliau, Laili Demyati, alamat Kediri, kira-kira nyampe nggak surat itu? Pasti suratnya nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak spesifik. Sama halnya saya tadi lihat banyak teman-teman nulis melunasi utang dan membawa tim sukses Pak Misdi contohnya. Utangnya berapa? Terus kapan? Jadi kita harus spesifik ya teman-teman buat Dreambook tuh. Contohnya melunasi utang 100 juta. Kapan? Gitu loh. Waktunya 2 bulan lagi, bulan Agustus 2021 atau mungkin Desember 2021. Itu harus jelas impian seperti itu. Oke Mbak, next slide. Ya, kita buat Dreambook ya. Nah, tadi teman-teman yang sudah buat Dreambook siapa? Silakan angkat tangan, atau kalau ada di rumah silakan diangkat, ditunjukin. Coba dilihat Mbak Atun video-videonya teman-teman yang sudah buat Dreambook siapa? Apakah ada yang sudah nunjukin?
Dari beberapa teman-teman siapa? Ya. Jadi Anda buat dream book ya, buku impian yang jelas. Kalau teman-teman selalu lihat saya pakai pin bros 50 miliar ya. Itu tujuannya apa ya? Karena saya punya impian, punya omset 50 miliar. Makanya saya tempel kemana-mana. Gitu. Ada yang sudah nunjukin Mbak Atun belum? Ada Bapak, tadi ada siapa nih? Bapak Misti, wah nunjukin rumah ini Pak. Oke, luar biasa. Terus, ada lagi yang nunjukin? Ada siapa lagi nih? Oh, ada Ibu Asniati Imogen. Wah, ini dibukukan ya, dream booknya ya? Ya. Biasa sekali. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Rasna Imogen, Pinrang. Ada juga Bapak Edi S. Imogen, Yogyakarta. Terus ada Ibu Selvi Imogen. Terus ada siapa lagi? Ibu Hamsia Rahman. Ya, teman-teman, hari ini saya bawa duit, ada dolar Singapura, ada duit Australia, ada mana ini, ringgit Malaysia, terus ada pound sterling Inggris, terus ada yuan Cina ya, ini duit Cina kayak gini. Nah, ini Taiwan. Ya, saya ngumpulkan uang-uang luar negeri itu buat apa? Buat mensugesti saya. Jadi ini kalau saya dulu diajari sama dulu upline saya, mentor saya, simpanlah uang-uang yang pengen Anda kunjungi. Ya, dari sekitar 20 negara ini yang pengen saya kunjungi ada Australia, dari Amerika, Inggris, Qatar, Dubai dan sebagainya. Ini hampir separuhnya sudah saya kunjungi teman-teman. Jadi uang-uang ini selalu saya simpan di dompet saya. Apakah ini sebagai dari dream book? Ya. Saya pengen keliling dunia teman-teman. Makanya saya kumpulkan uang-uangnya dulu. Walaupun saya belum pernah ke sana. Nah, saya punya uang won. Alhamdulillah dulu pengen ke Korea, akhirnya bisa. Gak punya duit Korea. Ini won. Seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman, dream book itu sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu, segera dibuat. Kalau Anda pengen keliling dunia, bisa lakukan seperti saya, kumpulkan uang-uang luar negeri. Tapi apakah dream book itu sudah bisa membuat Anda berhasil? Oh tidak. Ada satu hal yang harus Anda lakukan. Silakan Mbak Atun, slide selanjutnya. Anda harus buat yang namanya goal setting. Goal setting adalah bagaimana Anda menentukan tujuan hidup Anda, tujuan dari dream Anda, kapan waktunya. Ya, kemarin saya sebenarnya sudah pengen ke jalan-jalan ke Turki tahun kemarin, tapi corona. Ya alhamdulillah masih kebagian jalan-jalan ke Korea kan gitu. Dan tahun ini memang untuk luar negeri saya juga belum tahu kapan, tapi minimal saya sudah menentukan. Buat teman-teman yang tadi buat dream book, apakah Anda sudah buat goal setting? Targetnya kapan? Gitu. Yuk tulis, apakah sudah dari dream book yang Anda tulis tadi, teman-teman sudah menentukan kapan waktunya? Silakan tulis. Contohnya mau Pak Misdi tadi bayar utangnya berapa dan kapan mau dibayar? Silakan Mbak Atun dicek apakah ada yang nulis goal setting. Goal setting itu adalah sesuatu yang kita setting targetnya kapan, impiannya kapan. Atau mungkin Anda pengen punya rumah. Nah, ini siapa? Rasna. Silakan. Ya, dari Ibu Rasna Imogen Pinrang. Target motor kedua dan 3 tahun ini Pak Bos.
Terus dari Ibu Karlina Ahzarni, Oktober 2021 tembus Ayla. Terus dari Ibu Umi Imogen Gresik, tembus motor perdana tahun ini. Dari Ibu Sila Gresik, bangun rumah tahun depan. Terus Ibu Dwi Isturahmi, utangnya lunas tahun ini. Terus dari Ibu Andi Asmawati, ingin punya rumah tahun depan. Bismillah. Ya, tadi Pak Loka tulis HRV 2001. Kira-kira bulannya kapan Pak? Bahkan kalau perlu tanggal berapa, bulan kapan, nah itu harus jelas. Ini kayak Bu Iwi Purnamasari Royal Crown 1 Oktober 2021 itu kan jelas. Nah, ini Rosmina Rasa pengen rumah 2021, rumah harga berapa? Ya, ini mesti bayar utang 20 Juli 2021, mobil 30 September ya. Mariam ini saya pengen HP apa? Nggak jelas. Kira-kira kalau Anda buat goal setting gini ini tercapai nggak akan tercapai teman-teman. Kenapa? Ibarat Anda yang tadi itu kirim surat kepada seseorang, alamatnya nggak jelas, nggak nyampe. Sama halnya Anda hari ini sedang berhubungan dengan Tuhan, Allah, atau Sang Hyang Widi. Anda minta sesuatu tapi nggak jelas, kira-kira akan dikasih nggak? Ya bingung gitu loh. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ini Yanto FCE Ayla 27 Agustus 2001. Ya good. Oke. Ya itu harus dikejar. Kira-kira berapa Pak Yanto Aylanya kurang berapa? Contohnya kurang 200 IMO. Nah, 200 IMO targetnya kan Agustus. Sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus masih 5 bulan. 200 IMO itu dibagi 5 bulan. Contohnya 5 bulan kan berarti 5 kali 30 hari 150. 200 IMO dibagi 150 hari berarti targetnya 2 IMO per hari teman-teman. Nah itu target teman-teman. Akhir tahun tembus motor perdana. Ya tanggal berapa Bung Tari? Ya itu. Oke next Mbak Atun. Ya, kelemahan nomor 1 pemimpin MLM adalah goal setting. Banyak teman-teman yang saat ini join di bisnis MLM, mereka nggak punya goal setting, Bapak Ibu. Kalau teman-teman lihat saya, pasti bawa bros ya. Nah, ini brosnya lagi di ada bros 50 miliar. Saya target kapan? Ya, tiap bulan, gitu loh. Dan saat ini kalau Anda nulis saja di kolom komentar, goal setting aja nggak berani, ya mohon maaf. Apa yang Anda cita-citakan tahun ini atau tahun depan nggak akan berhasil. Silakan yang belum nulis goal settingnya, tulislah di kolom komentar ini. Kita hari ini ada 117 orang, udah naik lagi. Ayo tulis apa goal setting Anda. Tanggalnya berapa, goal settingnya apa, tanggal, bulan, tahun kalau perlu. Silakan, saya tunggu. Buat goal setting. Yang buat di Facebook, Instagram atau YouTube, silakan Anda tulis juga goal setting Anda. Kapan? Sudah ada Mbak Atun, mungkin bisa dibantu, dibaca lagi. Yang jelas ya. Baik Bapak, ini ada dari Ibu, dari Facebook juga ya Pak? Ini dari Facebook ada Marni Hanif, target jebol HP perdana bulan depan tanggal 10 2021. Terus ada siapa lagi nih? Ada Salmia, target HP perdana kapan sementara berusaha terus action. Wah ini belum ini ya Pak? Ya. Oke, terus ada dari Ibu Rosmiati Ros, target HP ketiga, 4, dan seterusnya. Terus dari siapa lagi nih? Ini dari chatroom ya Bapak, dari Bapak siapa nih? Dari Bapak Yanto MJE Trenggalek. Sehari target 2 IMO Pak, hari ini udah goal.
Terus dari Ibu Ainul Mardiah, insya Allah tahun ini bisa jebol gol perdana bulan Desember. Terus Ibu Dewi Sumanti, pengen melunasi hutang tanggal 17 Juli 2021 dan membangun rumah tanggal 20 Juli ya 2021. Ya, saya banyak baca pengen melunasi utang. Utangnya berapa? Gitu loh. Banyak orang yang pengen melunasi utang. Contohnya utangnya 100 juta, tapi Anda nggak berani nulis. Ya, harusnya Anda tulis 100 juta. Takutnya melunasi utang, ya. Tapi nggak jelas. Nanti Tuhan akan ngasih, memang Anda melunasi utang, cuma ya paling sebagian, nggak bisa sepenuhnya. Karena Anda sendiri nulis target nggak berani. Hari ini saya bukannya pengen jelek-jelekin Anda punya utang ratusan atau miliaran, tapi hari ini kita belajar terbuka terhadap diri kita. Bahwasanya ya ini, yang bagus ini kayak Surbaidah, pengen melunasi utang 10 juta 15 Mei 2021. Ya, itu kan jelas. Utang 15 juta, 10 juta, tanggal 15 Mei 2021. Itu namanya goal setting, teman-teman. Harus jelas. Jadi kalau mau bayar utang, utangnya berapa, tanggal berapa. Ya. Hari ini saya doain buat teman-teman yang punya utang, tahun ini bisa lunas. Mumpung kita bulan puasa, kita bermunajat rame-rame, kita ada 100 orang lebih. Teman-teman yang hari ini punya utang, punya target, silakan ditulis di kolom komentar dan silakan Anda minta doa restu. Halo, silakan tulis di kolom komentar. Halo teman-teman, saya punya utang 10 juta, saya mau target lunasi Agustus 2021. Saya minta doa restunya ya teman-teman, biar saya segera melaksanakan ijabnya. Silakan tulis di kolom komentar apa goal setting Anda dan minta doa restulah pada teman-teman Anda. Mumpung hari ini kita ada 100 orang lebih ya. Bahkan mungkin hampir 200-300-an ya yang hadir. Silakan Anda minta doa restu sama teman-teman. Minta doakan juga teman-teman. Ya, silakan Mbak Atun, sudah ada yang minta doa restu belum sama teman-teman yang lain? Baik. Oh, ada dari Kang Are, 1 Oktober 2021 tembus HRP, minta doanya Pak Rudi. Oke, Terus siap. Bapak Dimyati Master Stokis Imogen, saya minta doanya di rekening saya ada 2 miliar, amin, amin, amin. Ada dari Ibu Anzar Pintan Imtias, goal setting jebol motor kedua bulan Juni, minta doa restunya teman-teman and Pak Bos. Terus dari Ibu Umi Imogen, saya punya utang 7 juta, mohon doa restunya semua, semoga tanggal 10 bulan 11 2021 lunas, amin. Terus dari Ibu Asniati Imogen, teman-teman Imopreneur sejati mohon doanya, moga saya bisa jebol motor ketiga bulan Juni ini, amin ya rabbal alamin. Terus dari Ibu Mariam Panu, hai teman-teman, doakan saya bisa jebol Imole Aila, saya tanggal 14 Agustus 2021. Oke teman-teman, silakan tulis yang memang punya hajat, silakan tulis di kolom komentar, minta doa restu ke teman-temannya. Silakan, saya kasih waktu 3 menit ya untuk nulis. Silakan. Apa hajat Anda tahun ini? Yang terpenting harus jelas. Goal setting 30 Mei 2021 jebol motor Wayan. Ini Hamzia Rahman, Pak Edi minta doa restu teman-teman ya. Pak Edi apa? Minta doa restu apa? Yang jelas ya Pak Edi. Reski Yuliati, Fatmawati Dali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis goal settingnya yang jelas dan minta doa restu pada teman-teman Anda. Oke, Mbak Atun, next slide. Silakan tulis kolom komentar. Silakan ini di foto, saya kasih waktu 2 detik. Perbedaan antara dream, impian, dan goal atau tujuan. Oke, udah screenshot ya, atau di foto ya. Oke, dream,
itu adalah orientasi pada motivasi. Jadi orientasinya hanya motivasi yang semangat, punya dream, tujuannya. Sedangkan goal, tujuan itu adalah orientasi pada hasil. Hasilnya bagaimana? Seperti itu. Dream itu perlu imajinasi, sedangkan goal perlu kerja. Dream itu tidak nyata, goal itu nyata. Dream tidak ada batas waktu, tapi goal ada batas waktu. Dream tidak terukur, goals itu terukur. Ya, dari kolom di depan Anda ini teman-teman, perbedaan antara dream dan goal itu adalah yang pertama pada hasil. Goal itu benar-benar kita pengen hasil. Nah, goal juga perlu kerja, perlu action. Goal itu harus dinyatakan. Goal juga ada batas waktu dan terukur, seperti itu. Oke, next, Mbak Atun. Ya, di sini ada tulisan dreamer versus goal achiever. Apakah Anda hanya seorang dreamer atau goal achiever? Nah, Anda sendiri yang bisa lihat diri Anda sendiri. Oke, next, Mbak Atun. Aktivitas versus produktivitas. Oke, aktivitas adalah sesuatu hal yang kita lakukan tiap hari. Kita lakukan. Produktivitas itu adalah aktivitas yang menghasilkan lebih produktif. Contohnya hari ini Anda sudah presentasi berapa orang? Hari ini Anda sudah telepon berapa downline Anda yang Anda telepon? Yuk coba Anda tulis aktivitas Anda hari ini, teman-teman. Anda hari ini sudah ngapain aja untuk bisnis di sini, bisnis MLM Anda. Silakan Anda tulis apakah Anda sudah telepon upline Anda, apakah Anda sudah telepon downline Anda, apakah Anda sudah presentasi atau belum, atau Anda punya jadwal apa hari ini, apa yang sudah Anda lakukan. Atau hari ini Anda ikut training Zoom, ini kan aktivitas juga. Anda bisa tulis. Silakan teman-teman tulis apa aktivitas Anda dan produktivitasnya bagaimana. Contohnya aktivitasnya hari ini saya ikut Zoom meeting, produktivitasnya member yang ikut Zoom meeting dari tim saya hanya 1 orang, siapa diri saya. Oke, nggak apa-apa. Aktivitas Anda apa hari ini? Produktivitasnya bagaimana? Oke, mungkin bisa dibantu dibaca Mbak Atun. Baik Bapak, ini ada dari Ibu Rosmina Rasya. Sudah chat downline Pak untuk pengiriman produk. Terus dari Ibu Umi Imogen, sapa downline di grup WA Pak Bos. Dari Ibu Astor Imogen, sudah promosi di Facebook dan WA, sudah menyapa tim di grup. Terus dari Ibu Asniati Imogen, downline saya sudah telepon 4 orang, presentasi baru 1 orang. Hari ini ikut Zoom lanjut door to door, home prospect di Kima. Terus dari Ibu Mentar Imogen, hari ini sudah sapa 3 orang. Downline dan ajukan ikut Zoom ngaji karena yang lainnya disapa nggak jawab. Terus dari Ibu Anjar Pintan Tias, menyapa teman di grup, menyapa 6 downline ikut Zoom. Oke, jadi hari ini teman-teman harus punya aktivitas dan produktivitasnya bagaimana. Jadi impian Anda sudah besar, goal setting Anda sudah bagus, tapi aktivitas dan produktivitasnya Anda kurang, ya nggak akan terjadi. Karena sebenarnya semua hal yang di dunia ini hubungannya dengan matematika sih, seperti itu teman-teman. Oke, Mbak Atun, next. Jika Anda sibuk, pastikan bergerak maju. Jadi walaupun Anda sibuk, Anda tetap harus bergerak maju, teman-teman. Oke, next. Ya, ini ada foto ya, teman-teman. Jadi foto ini ulat daun. Jadi ulat itu kira-kira makan daun langsung habis
atau mereka makan daun satu persatu, sedikit demi sedikit, teman-teman. Ya, gambar ini adalah menunjukkan bahwasanya ulat itu makan daun itu dipotong sedikit-sedikit, dikunyah sedikit-sedikit. Daun yang lebar itu, nah mereka makan sedikit-sedikit. Kenapa ya? Itulah sama halnya dengan target goal setting tadi itu. Nah, goal setting sudah ada, terus aktivitasnya apa? Nah, kalau contohnya ulat ini aktivitasnya dia mau makan daun. Nah, produktivitasnya bagaimana? Oh, produktivitasnya hari ini dia sudah bisa makan 1 daun, contohnya. Nah, sama halnya teman-teman, hari ini aktivitasnya apa? Prospek. Produktivitasnya gimana? Oh, produktivitasnya saya prospek 10 orang. Hasilnya bagaimana? Hasilnya menolak semua. Ya nggak apa-apa. Karena yang terpenting di bisnis ini atau di aktivitas kita sehari-hari itu jangan hanya mikir hasil melulu. Kalau kita mikir hasil, stres kita. Tapi yang terpenting adalah aktivitas kita dan produktivitas kita. Masalah hasil pasti itu akan berbanding lurus, teman-teman. Yakinlah. Nah, Nur Fadilah aktivitas pagi ini ikut ngaji Bukalapak produk Imogen di pasar. Oke, terima kasih Bu Nur Fadilah, luar biasa. Saya doain Bukalapaknya di pasar bisa laris ya. Oke, next Mbak Atun. Perbedaan antara bekerja dengan goal dan bekerja tanpa goal adalah hasilnya, teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda sudah nggak punya aktivitas, sudah nggak punya produktivitas, nggak punya target, mau minta duit banyak, ya nggak bisa, teman-teman. Semua perlu bekerja kok. Teman-teman bisa lihat, saya pulang kampung, saya tetap masih bekerja. Saya masih pembinaan, training. Teman-teman bayangilah, siang hari saya ngoceh training, atau mungkin hari inilah saya pun masih training kan hari ini. Saya cerita panjang lebar, suara saya sampai serak contohnya. Tapi ya itu aktivitas saya, produktivitas saya. Hari ini di banyak tempat orang masih tidur, saya sudah bekerja. Dari pagi saya mungkin setelah subuh saya sudah mulai nyari konten, buat konten. Itu aktivitas saya, teman-teman. Bayangin teman-teman, saya target per hari itu ada 1 konten yang harus saya buat. Nah, itu produktivitas saya, teman-teman. Oke, next, Mbak Atun. Ya, goal setting. Oke, next. Ya, Anda harus buat goal setting itu harus smart. Yang pertama spesifik itu harus jelas. M itu measurable, harus bisa diukur. A, achievable itu bisa dicapai. A itu realistik. T, timely. Timely itu ada waktunya. Jadi kalau Anda buat goal setting itu harus smart. Jadi kayak tadi saya ajarin, kayak Pak Misdi contohnya, dia punya utang 10 juta. Mau dibayar Agustus 2021, tak waktunya realistik ya realistik. Nah, caranya gimana? 10 juta berarti taruhlah dia mau Agustus 5 bulan, 10 juta itu karena masih ada waktu 5 bulan bisa dibayar, taruhlah utangnya 10 juta, tiap bulan target bayar utang 2 juta aja. Kenapa? Karena ada waktu 5 bulan. Jadi kalau Anda punya utang 10 juta, targetnya 5 bulan, berarti per bulan Anda harus bayar 2 juta. Realistik nggak? Realistik itu, teman-teman. Seperti itu. Oke, next, Mbak Atun. Goal harus terukur. Caranya gimana? Next, Mbak Atun. Nah, ini ada parameter bisnisnya. Apa sih parameter bisnis? Parameter bisnis adalah tanda-tanda bisnis kita itu bisa jalan. Next, Mbak Atun. Nah, ini kita jelasin. Silakan yang mau screenshot, saya kasih waktu 2 detik atau foto.
Ya, parameter bisnis adalah sejumlah angka-angka penting dan struktur organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang gunanya untuk mengukur kesehatan atau kestabilan bisnis Anda. Apa aja sih? Naik Batun. Ya, ini goal sama dengan juga bonus. Strateginya gimana? Silakan, saya kasih waktu 2 detik untuk foto atau screenshot. Ya, oke ya, sudah di screenshot ya. Strateginya bagaimana teman-teman? Strateginya ada 2. Yang pertama Anda strategi jualan, yang kedua strategi jaringan. Pak, kok kayaknya susah banget ya. Di dunia ini nggak gampang, teman-teman. Semua perlu proses, semua perlu bekerja. Nah, strateginya jualan yang pertama apa? Fokus pada produk. Apa yang Anda jual, teman-teman? Anda bisa jadi super salesman, Anda bisa juga belajar teknik jualan. Teknik jualan sebenarnya banyak sekali. Ya, salah satunya kalau Anda jualan produk, Anda bisa lakukan yang namanya demo produk. Demo produk. Jadi kalau Anda punya produk Imogen strawberry, Anda lakukan demo produk aja. Imogen strawberry pakai Yodum. Atau Anda bisa juga pakai sabun walet. Anda bisa demo ke tangan-tangan calon prospek Anda. Lakukan demo produk. Itu cara teknik jualan yang sangat efektif adalah demo produk, teman-teman. Terus banyak ide nama sendiri. Terus tanpa sistem. Terus jualan batu kali. Batu kali itu maksudnya Anda membangun bisnis tanpa sistem. Tapi alangkah baiknya Anda selain jualan, Anda harus membangun jaringan. Kenapa? Karena akan terjadi seimbang antara produk dan bisnis. Yang kedua, dengan membangun jaringan, Anda bisa membuat basis konsumen. Karena sebenarnya di bisnis MLM, downline itu adalah konsumen kita. Jadi semakin banyak downline, semakin banyak konsumen kita. Karena namanya kita bisnis, namanya kita jualan, ujung-ujungnya bagaimana orang-orang yang di bawah kita, misalnya downline kita itu melakukan yang namanya bentar ya teman-teman. Sorry Cak, lagi ngisi Zoom meeting bentar. Oke, sorry. Oke, jadi Anda melakukan basis konsumen. Nah, banyak ID member, gunakan sistem, dan Anda membangun batu bata. Seperti itu, teman-teman. Oke, next, Batun. New app itu new aplikasi. Aplikasi itu member baru, aplikasi baru atau new ID atau new member. New ID tidak sama dengan new member. Jadi target Anda itu memperbanyak member baru. Selain Anda perbanyak ID Anda juga boleh, tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda memperbanyak member-member baru di tim Anda. Jadi kalau bisnis Anda saat ini member barunya masih sedikit, ya Anda bisa hitung. Yuk silakan tulis di kolom komentar, minggu kemarin berapa member baru Anda? Minggu kemarin ya, atau bulan kemarin juga boleh lah. Kalau terlalu sedikit. Minggu kemarin atau bulan kemarin berapa jumlah member baru Anda? Silakan tulis. Nanti dibantu Mbak Atun berapa member barunya minggu kemarin berapa dapat member baru. Silakan Mbak Atun. Ini ada dari Ibu Reski Yulianti. Minggu kemarin dapat 4 member ya. Member baru begini. Terus dari Ibu Mentari Imogen. Minggu kemarin dapat member 4 orang. Dari Ibu Astor Imogen 2 orang. Dari Kak Ari Prima Kediri. Minggu kemarin 2 orang. Terus dari
Vivo 1904. Belum kemarin dapat 1 member, bulan kemarin dapat 1 member. Dan Bapak Misdi minggu lalu 5 member. Dari Ibu Titik Supatmi 1 member. Dan dari Nur Fadila alhamdulillah minggu kemarin 2 orang. Oke. Silakan teman-teman tulis berapa jumlah member bulan kemarin atau minggu kemarin. Dari situ Anda bisa ukur berapa produktivitas Anda kan, aktivitas Anda berapa, produktivitas Anda. Selain mengukur diri sendiri, Anda juga bisa mengukur tim Anda, aktivitas tim Anda itu bagaimana, seperti itu. Ya, kira-kira kalau 1 minggu cuma 1 member itu bisnisnya lambat atau cepat? Jadi mau cepat atau lambat ya tergantung aktivitas tadi, teman-teman. Oke, Mbak Atun, next. Ya, silakan Anda bisa screenshot gambar ini atau foto. Saya kasih waktu 2 detik. Oke. Di sini ya ada tulisan bonus sama dengan omset sama dengan new apps, sistem binary multiply ID. Jadi kalau Anda hanya jualan, Anda pasang titiknya banyak sekali seperti itu. Dapat omset, dapat bonus tapi tanpa jaringan. Nah, judulnya makanya tulisannya A. Apakah ini benar atau salah ya? Kalau menurut saya salah gitu loh. Kenapa? Karena kita kan bangun bisnis, kita bukan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang ya kita hanya bangun diri kita sendiri, dan apakah akan besar ke depannya? Nggak akan besar. Nah, beda dengan gambar di sebelah kanan ya. Jadi ada tulisan A, B, C, D, E. Nah, kita membangun jaringan, dapat omset, dapat bonus, dapat jaringan. Nah, kenapa? Karena new ID tidak sama dengan new member. Jadi kalau bisnis Anda pengen besar, Anda harus rekrut. Dan makanya tadi saya tulis berapa jumlah member baru minggu kemarin. Kalau nggak ada sama sekali, berarti bisnis Anda nggak jalan, teman-teman. Dari 100 orang lebih yang nonton Zoom ini, yang komentar hanya sedikit. Kenapa? Barangkali dia malu. Kenapa? Karena mereka nggak punya aktivitas. Minggu kemarin mungkin nggak ada aktivitas. Apakah prestasi, apakah home sharing, apakah live di Facebook, apakah mereka posting di Facebook. Itu semua aktivitas, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman, kalau minggu kemarin ada member baru, ya jangan berharap bisnisnya akan besar. Gitu. Oke, next. Ya, Anda bisa lihat 2 gambar ini. Silakan di screenshot atau di foto. Saya kasih waktu 2 detik. Ya, gambar ini, gambar 1A punya omset 100 juta, tapi new app 2. Berbeda dengan B, omsetnya 60 juta, aplikasinya 16. Kira-kira menurut Anda milih, kalau bisnisnya pengen besar, Anda milih A atau B? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada 2 gambar ini, omset 100 juta tapi pertumbuhan new app-nya member baru hanya 2, atau Anda omsetnya sekarang baru 60 juta tapi new app-nya 16, kira-kira Anda milih yang mana? Kalau pengen bisnis Anda besar, silakan. Silakan Mbak Atun, 5 orang aja yang nulis dibacain. Baik, Bapak. Yang B, Pak Bos, dari siapa tadi? Dari Ibu Sulimatul Musrifah. Terus dari Astar Imogen, yang B, Pak Bos. Bapak Dimyati Master Imogen, B.
Gusloka Imogen, Bapak Gusloka Imogen B. Ibu Wiwi Anowiyati B. Ibu Andi Nura Ramli Imogen. Yang A Pak Bos. Terus Bapak Suwarno pilih B. Terus Ibu Andi Hasnia B. Dan Fardani Imogen B Pak Bos. Oke. Jadi teman-teman, yang benar adalah B. Kenapa? Kalau A itu yang selalu saya bilang, Anda membangun istana pasir. Kenapa? Offsetnya besar, tapi kalau nggak ada pertumbuhan sama sekali, jangan berharap bulan depan offsetnya akan besar. Ingat, ini bisnis membangun aset, bukan teman-teman. Jadi kalau Anda posisi bisnis Anda sekarang saat ini seperti A, omsetnya besar tapi pertumbuhan jaringannya sedikit, hati-hati aja teman-teman. Karena di bisnis ini jaringan besar tidak selamanya akan besar, jaringan kecil tidak selamanya kecil teman-teman. Yang baik adalah jaringan Anda itu tumbuh membangun sistem. Pertumbuhan aplikasi barunya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu harus dievaluasi teman-teman. Kalau pertumbuhan aplikasinya itu sedikit, jangan berharap omset Anda akan besar. Omset 100 juta ini adalah omset fata morgana. Belum tentu bulan depan omset 100 juta ini akan mencapai. Bisa jadi karena pertumbuhannya hanya 2. Bulan depan omset yang awalnya bulan ini 100 juta, bulan depan bisa jadi 50 juta. Atau bisa jadi 0. Beda dengan yang B, omset sekarang baru 60 juta, tapi karena pertumbuhan aplikasinya ada 16 orang, saya yakin bulan depan minimal omset 60 juta itu bisa stabil. Atau bisa jadi bulan depan bisa naik 100 juta, atau bisa jadi naik 2 kali lipat atau 4 kali lipat, teman-teman. Saya sudah mengalami pertumbuhan Imogen di era COVID itu naik 3 kali lipat. Kenapa? Karena pertumbuhan membernya naik juga, teman-teman. Makanya saya melakukan training. Teman-teman mungkin sampai bosen ya. Kita training di bulan puasa ini pagi ada pengajian, siang nanti ada Zoom dan sebagainya. Kalau buat saya nggak peduli. Anda mau ikut training atau enggak, saya nggak peduli. Yang peduli dengan bisnis Anda adalah Anda sendiri. Dan hari ini training kita tiap minggu materinya sangat bagus-bagus. Jadi kalau hari ini Anda hanya ikut sendirian, sangat rugi teman-teman. Targetkan minggu depan ngaji itu jangan hanya hadir sendiri. Ajak dolennya. Kalau perlu, kalau dolennya itu masih nggak tahu Zoom atau nggak tahu aplikasi media sosial, kumpulkan mereka. Yuk kita ngumpul, kita belajar. Itu. Oke, next button. Ya, ini silakan di foto, saya kasih atau di screenshot 2 detik, silakan. Ya, parameter bisnis yang benar adalah yang pertama, jumlah member baru berapa? New apps. Anda melakukan rekrut pribadi. RP itu rekrut pribadi ya, teman-teman. Terus, berapa jumlah yang Anda hadir di seminar? Seminar contohnya training online hari ini. Berapa tim Anda? Terus berapa yang berlangganan program pendidikan? Jadi berapa jumlah orang yang ke depan kita ada seminar-seminar ya, yang ikut training, yang beli alat bantu, atau kalau enggak saat ini perusahaan support system ya, mohon maaf, membuat majalah. Kira-kira dari tim Anda berapa yang sudah pre-order majalah Imopreneur? Silakan teman-teman yang nonton Zoom meeting ini tulis di kolom komentar berapa jumlah member Anda yang sudah order majalah Imopreneur yang 2 ini. Silakan bantu nanti kalau dibacain.
Baik, Buat Bapak. teman-teman yang ikut Zoom atau mungkin di Facebook atau di YouTube, kira-kira berapa jumlah member Anda yang sudah order majalah terbaru ini? Silakan tulis. Oke, Pak, ini sudah ada yang menuliskan Bapak dari Ibu Asniati Imogen, siap Pak CEO 15 majalah Pak. Terus dari Ibu Elda Gusti 11 orang. Dari Gustoka Imogen baru 21 orang. Dari Kak Mentari Imogen 3 orang Pak. Terus dari Kak Ari Prima Kadiri baru saya sendiri. Terus Ibu Supeda 2 Pak. Ibu Titik Supatmi 3 orang, masing-masing 10 buku. Ya. Jadi buat teman-teman, majalah ini alat bantu, sangat penting. Jadi kalau tim Anda belum ada yang membeli, ya sangat rugi teman-teman. Saya yakin bisnis Anda belum berkembang. Ya minimal Anda sudah beli sendiri, udah oke, bagus. Tapi alangkah baiknya Anda mulai promosi majalah. Caranya gimana? Caranya kalau Anda punya majalah yang lama, Anda cetakin. Ini saya punya majalah seperti ini yang baru, warnanya putih. Ayo, Anda bisa mulai promoin. Atau kalau enggak, Anda nggak bisa promoin majalahnya seperti apa, video kita ada. Nanti biar diputerin. Ada video itu enggak, Mbak Atut? Video majalah, promo majalah. Ada Pak. Oke, coba di-setelin dulu Mbak Atun. Baik. Jadi teman-teman bisa pakai video majalah ini untuk promosi. Kalau enggak, silakan Anda posting di Facebook, Instagram, atau YouTube Anda. Ya, ini foto majalah. Silakan Mbak. Bisa mulai promosi. Halo, semangat pagi. Biasa, luar biasa. Kabar gembira. Majalah Imopreneur jilid 2 sudah selesai. Majalah Imopreneur season kedua edisi Imogen Fantastic Four. Di sini Anda akan mendapatkan informasi yang jelas orang-orang yang sudah sukses di bisnis Imogen. Untuk seluruh Imopreneur yang ingin sukses wajib memiliki majalah ini. Dan di sini Anda akan menemukan visi misi Imogen di tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan memiliki majalah ini akan membantu Anda untuk melancarkan bisnis Anda. Jika Anda mau meminjamkan majalah ini minimal ke 5 orang atau lebih, Anda akan tumbuh bisnisnya 5 kali lipat. Yuk, segera miliki majalah ini dan segera pinjamkan ke orang-orang calon prospek Anda dan dapatkan pertumbuhan bisnis Anda 5 kali lipat memakai majalah Imopreneur jilid 2. Jika saya sudah punya majalah, Anda wajib punya majalah. Segera order ke CS Imoland. Salam satu komando. Ayo, majalah Imopreneur jilid kedua, edisi ulang tahun Imogen keempat. Mari miliki majalah ini agar bisnis Anda berkembang. Salam satu komando, Imogen go! Oke, luar biasa. Kira-kira teman-teman yang ikut Zoom ini apakah sudah punya video promo majalah kita? Yang belum punya video siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis. Kalau perlu yang belum punya video ini, Anda bisa minta ke CS Imoland. Nah, oh, belum punya ya, Bu Asniati? Bu Titik Supati belum punya ya. Oke, yang belum punya, hari ini kita akan share lagi di grup Facebook Imogen Diamond Above sama grup eksklusif, atau Anda bisa nanti ambil videonya di grup Telegram eksklusif Imogen. Oh, belum punya ya, banyak yang belum punya, Mbak Atun. Ya, yang belum punya silakan atau bisa hubungi upline aktif Anda. Banyak yang belum punya. Oke. Silakan yang belum punya siapa, tulis di kolom komentar.
Silakan nanti bisa hubungi CSI Molen atau Anda bisa hubungi upline aktif Anda, upline Diamond atau Royal Crown Anda bisa. Oke, next Mbak Atun. Ya, ini dari gambar ini apps, aplikasi, jumlah berapa jumlah member Anda yang aktif, terus Anda masukkan ke seminar. Dari seminar itu Anda masukkan program pendidikan, terus Anda cek dari jumlah member Anda berapa yang melakukan 15 planner. 15 planner itu 15 kali presentasi minimal dalam sebulan. Jadi jumlah tim Anda itu berapa yang melakukan 15 kali presentasi. Kalau belum ada, ya Anda sendiri yang harus melakukan ini. Jadi core inti, kalau Anda ingin melakukan bisnis ini besar, ya aplikasi digedein, terus ada sebanyak-banyak member Anda ke seminar, terus mengikuti program pendidikan, terus Anda melakukan 15 kali presentasi. Ini contohnya seperti itu. Silakan Mbak Tun, next. Ya, silakan difoto gambar ini. Nanti kalau bisa jadiin postingan di Facebook atau Instagram Anda gambar ini. Kenapa? Biar orang kepo. Silakan di screenshot teman-teman. Ya, gambar ini menunjukkan suatu organisasi antara si A dan si B. Saya jelasin ya. Si A punya omset 100 juta, tapi aplikasi member baru itu hanya 15. Dan yang melakukan presentasi dari member-member itu nggak ada 0. Dan yang menjadi core atau leader itu 0. Nah, di gambar sebelahnya itu ada gambar organisasi si B. Saat ini si B omsetnya baru 30 juta, kalah sama si A. Tapi pertumbuhan aplikasi member barunya itu si B itu 50 kali dalam sebulan. Dan yang melakukan presentasi 15 kali selama sebulan itu ada 20 orang. Dan ada 5 orang yang menjadi core leader. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira organisasi mana yang akan tumbuh menjadi besar? Apakah organisasi si A atau organisasi si B? Yuk silakan tulis di kolom komentar, kira-kira organisasi yang sehat itu yang mana? Silakan tulis. Mbak Atun mungkin bisa bacain 5 orang. Mbak, ada dari siapa ini? Dari Kak Ari Prima Kediri, organisasi B. Dari Buni Rahma yang B, Pak Bos. Dari Kak Mentari Imogen B. Dari Permani Suci B, Pak Bos. Terus dari Bapak Gus Loka Imogen, organisasi B. Terus dari Ibu Dwi Isturahmi B. Dan dari Ibu Rasna Imogen Pintang, organisasi B, Pak Bos, karena pertumbuhannya sehat. Ya, benar. Jadi organisasi B yang benar. Jadi buat teman-teman yang hari ini omsetnya masih kecil, omsetnya masih sebelum seberapa, jangan putus asa. Kenapa? Yang terpenting itu bukan omsetnya dulu teman-teman yang dibangun, tapi bagaimana Anda membangun tim, merekrut orang, dan menjadikan mereka core leader. Caranya ya, targetkan buat tim-tim yang baru itu melakukan 15 kali presentasi. Kalau mereka belum bisa melakukan, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Anda dulu, teman-teman. Saya tiap hari masih presentasi juga, teman-teman. Di bulan puasa ini saya tetap ngisi acara, saya tetap buat program. Kenapa ya? Karena saya ingin pertumbuhan aplikasi tiap harinya itu tumbuh, teman-teman. Karena teman-teman sudah tahu kan rumusnya. Kalau pertumbuhan member baru nggak ada, terus yang presentasi nggak ada, yang jadi koridor nggak ada, pasti bisnis Anda akan rubuh, akan tumbang.
Tapi kalau saat ini organisasi Anda ada tuh pertumbuhan, ada yang melakukan ikut presentasi juga, yang posting-posting, terus ada yang jadi core leader juga, maka dipastikan bisnis Anda akan tumbuh, teman-teman. Pasti tumbuh. Itu. Oke, next, Mbak Atun. Ya, di sini ada gambar organisasi A dan organisasi B. Kita akan silakan di screenshot dulu juga boleh. Saya kasih waktu 2 detik. Di gambar A, bulan ini ada pertumbuhan member 30 orang. Di bulan di organisasi si B ada pertumbuhan baru 150 orang. Kira-kira teman-teman 6 bulan kemudian organisasi A dan B ini berapa pertumbuhan kira-kiranya dan siapa yang lebih besar? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi Anda bayangkan antara organisasi A dan B ini, di organisasi si B itu ada 30 new apps, di B ada 150 new app atau member baru. 6 bulan kemudian kira-kira berapa? Kalau tahu angkanya, silakan yang tahu angkanya kira-kira 6 bulan ke depan jadi berapa? Tulis, kalau benar saya kasih 1 box Imogen Strawberry. Silakan, kira-kira 6 bulan kemudian berapa jumlah member A dan B? Kalau benar atau mendekati benar, saya kasih 1 box Imogen Strawberry. Silakan Mbak Atun, kira-kira yang nulis teman-teman siapa? Di data aja. Atau di screenshot nanti. Ada dari Ibu Reski Yuryanti lebih besar yang B. Terus dari Bapak Misti B yang besar Pak. Terus siapa lagi? Dari Kak Menteri Imogen B Pak Bos. Dari Ibu Titik Sepatmi organisasi B. Terus dari Bapak Suwarno organisasi B. Terus yang menulis berapanya belum ini Pak. Oh ada dari Bapak Muhammad Ilyas Medan 450. Dari Bapak Misdi 900. Dari Ibu Ainul Madiah Imran 900. Dan juga Ibu Riyati Imogen 900. Ibu Dewi Sumanti 900 dan Ibu Arin Imogen Solo hampir 1000 Pak Bos. Oke, saya kasih 3 box ya buat yang pemenangnya yang angkanya mendekati 3 box. Mbak Atun nanti di screenshot aja siapa di screenshot saat ini yang sudah nulis di kolom komentar. Yang di Facebook juga minta tolong di screenshot juga. Jadi nanti yang nonton di Zoom di di mana di Facebook, YouTube atau Instagram, saya berikan 3 box. Kira-kira berapa pertumbuhan 6 bulan kemudian dari organisasi A dan B? 6 bulan kemudian jadi berapa? Yang benar saya kasih 1 box Imogen Strawberry. Silakan minta tolong Mas Iban sama Mas Iqbal untuk bantu screenshot ya, untuk ngecek ya, untuk ngecek siapa aja yang angkanya mendekati dan mau bantu. Silakan Mas Iban dan Mas Iqbal minta tolong dibantu untuk cek yang di Facebook, Instagram sama YouTube. Silakan teman-teman, saya kasih waktu. Kira-kira berapa pertumbuhan dari member A menjadi berapa, B menjadi berapa 6 bulan kemudian? Ya, yang di YouTube ada Haji Panut organisasi B jadi 800, ada Nisrina Madani A jadi 180, B menjadi 900. Silakan dibantu screenshot. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi, silakan. Kira-kira berapa
Mas Iban, Mas Iqbal, tolong bantu screenshot jawabannya. Nah, nanti setelah acara ini kita akan cek 3 orang pemenangnya. Ya, Mbak Tun, nanti dicek ya. 3 orang pemenang. Dapat hadiah 1 box Imogen strawberry. Silakan. Silakan. A menjadi berapa? B menjadi berapa? Jadi organisasi A ini ada 30 UF, B 150 UF. Kira-kira 6 bulan kemudian berapa organisasi mereka? Oke, 1 menit lagi silakan tulis. Baik di room chat ataupun di YouTube ataupun di Facebook, silakan ditulis. Oke, Mbak Tun, stop. Udah ya, selesai ya Mbak Tun, nanti dicek ya. Nanti sama Mas Iban sama Mas Iqbal siapa pemenangnya. Oke, slide selanjutnya Mbak Tun. Ya. Ini sudah yang tadi. X. Oke, slide selanjutnya Mbak Tun. Ya, bisnis yang stabil dan dapat dikendalikan harus dibangun dengan sengaja. Jadi teman-teman, bisnis itu memang harus disengaja dibangun untuk besar. Kalau Anda nggak punya keberanian untuk membangun bisnis secara besar, ya Anda nggak akan besar, teman-teman. Jadi ini Anda bisa lihat pernyataan ini, silakan di screenshot juga boleh. Bisnis yang stabil dan dapat dikendalikan harus dibangun dengan sengaja. Jadi Anda harus punya target tiap bulannya itu berapa jumlah member baru. Bahkan kalau perlu target omset, berapa omset yang ingin Anda capai, itu wajib Anda analisa. Taruhlah naik turun itu hal biasa teman-teman. Bisnis saya juga naik turun teman-teman. Cuma kalau dihitung grafik lurus selama 4 tahun ini, dia sangat naik gitu loh teman-teman. Oke, next, Mbak Tun. Goal harus menantang dan masuk akal. Jadi target tadi itu harus menantang dan masuk akal teman-teman. Jadi kalau Anda pengen 6 bulan ke depan, sekarang baru join, 6 bulan ke depan dapat rumah mewah, itu tidak masuk akal. Target Anda kalau sekarang baru join, ya minimal 6 bulan, ya minimal harus dapat HP. Tapi kalau cuma HP itu sangat lambat menurut saya. Minimal Anda harus dapat motor. Kalau perlu 6 bulan kemudian dapat apa? Dapat Ayla. Apakah itu masuk akal? Masih masuk akal teman-teman. Karena banyak teman-teman yang sudah dapat Ayla itu ada yang 7 bulan, 8 bulan, minimal di bawah 1 tahun. Jadi itu masih terukur. Kalau Anda punya jaringan yang memang bagus, 6 bulan tembus Ayla, bisa nggak? Bisa. Itu teman-teman. Oke, next, Mbak Tun. Ada goal hasil, ada goal kerja. Keduanya harus sinkron ya, teman-teman. Oke, next, Mbak. Ya, ini silakan di screenshot gambar ini. Ya, goal hasil sama dengan sponsori 5 RP. RP itu rekrut pribadi ya per bulan. Goal kerja sama dengan presentasi 15 kali per bulan. Ya, jadi kalau Anda pengen bisnisnya besar, presentasi bukan hanya 15 kali sebulan teman-teman, tapi Anda melakukan presentasi minimal 30 kali dalam 1 bulan teman-teman. Jadi kalau mau cepat, mau dapat momentum, Anda melakukan presentasi berapa? 30 kali dalam 1 bulan, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Jadi kalau Anda ingin bisnisnya besar, presentasi. Goal hasil, passive income 100 juta per bulan dalam 2 tahun.
Kira-kira masuk akal nggak kalau Anda pengen punya penghasilan 100 juta per bulan dalam 2 tahun, tapi Anda presentasinya hanya di bawah 15 kali. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya Anda presentasi minimal 30 kali dalam sebulan, teman-teman. Jadi target per hari itu satu orang per hari presentasi. Baik itu mau menolak, mau mencemooh, mau mencaci maki, apa bisnis kita, bodoh amat. Yang penting Anda harus melakukan presentasi berapa? 30 kali presentasi, teman-teman. Seperti itu, per bulan. Kalau memang target Anda punya penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu 2 tahun ke depan. Tapi kalau Anda dalam 2 tahun ke depan penghasilannya di bawah 5 juta atau di bawah 1 juta, ya sudah, lakukan aja apa yang Anda lakukan, pasti hasilnya juga sangat mengecewakan. Tapi kalau Anda memang semangat, Anda presentasi 30 kali per bulan, insya Allah, saya doain Anda, minimal 100 juta per bulan itu bisa dicapai, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Goal hasil sama dengan menghadirkan 3 orang di pertemuan. Goal kerja, presentasi 3 kali dapat 3 jawaban ya. Goal kerja sama dengan presentasi 10 kali mendapat 10 jawaban ya. Oke, kira-kira teman-teman, minggu kemarin Anda sudah berapa kali presentasi? Silakan tulis di kolom komentar. Berapa kali Anda melakukan presentasi minggu kemarin, teman-teman? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Mbak Atun silakan bacain 5 orang aja. Minggu kemarin berapa kali Anda presentasi? Minggu kemarin. Atau kalau bulan kemarin berapa kali Anda presentasi bulan kemarin? Baik, ini 5 orang ada aja, Mbak Atun. 5 orang ya, Bapak. Dari Ibu siapa nih? Dari Ibu Karlina Azami 9 kali. Bapak Misdi 15 kali. Ibu Hamsia Rahman 10 kali presentasi. Terus dari Ibu Umi Imogen online 5 orang Pak. Terus Reski Yuryanti minggu kemarin 8 kali. Iya, oke, Mentari 4 kali Pak, 1. Kenapa saya tidak ada suaranya ya Allah? Bu, kalau memang di Zoom nggak ada suaranya, Anda bisa nonton di Facebook atau di YouTube atau Instagram ya, atau pakai headset tuh. Apakah yang lain nggak dengar suara atau hanya Bu Astor aja? Ya, silakan tulis minggu kemarin berapa Anda melakukan presentasi. Nggak ada suaranya, Anda bisa nonton di Facebook atau di YouTube atau Instagram atau pakai headset. Yang lain nggak ada suara. Oke, lanjut Mbak Atu, next slide. Back begitu. Oke. Nah, ini silakan di screenshot juga boleh. Goal hasil sama dengan income 5 juta per bulan. Hitung lebih dulu harus sponsori berapa orang untuk income 5 juta. Misalnya sponsori 5 orang. Jadi lagi-lagi yang menentukan besarnya hasil itu adalah jumlah presentasinya. Jadi kalau Anda presentasi 15 kali dibanding dengan presentasi 30 kali, pasti untuk mencapai 5 juta itu per bulan akan lebih cepat yang melakukan presentasi 30 kali per bulan, teman-teman. Gitu. Oke, next, Mbak. Ya, chungking. Ini adalah istilah chungking atau kalau biasa kita sering dengar gajah. Gajah, bagaimana cara gajah dimasukkan ke dalam kulkas? Yuk, silakan teman-teman
ada pertanyaan bagaimana caranya gajah dimasukkan ke dalam kulkas. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini kita akan bicara cungking. Nah, cungkingnya ada pertanyaan gimana caranya gajah dimasukkan ke dalam lemari es. Ada yang udah jawab, Mbak Tut? Belum? Sebentar. Ada yang udah jawab dari Bapak Yanto MGE Trenggalek. Kulkas dibuka, gajah dimasukkan. Terus Ibu Anzar Pintamintias. Buka pintu kulkas dan masukkan gajahnya, Pak Bos. Ibu Umi Imogen Gresik, dipotong dulu, Pak. Terus Pipo 1904. Syak, dipotong-potong kecil-kecil. Caranya dipotong kecil-kecil. Terus Ibu Reski Yulianti, dipotong-potong. Bapak Dimiati Master Stokis Imogen, dipotong-potong dulu. Terus Ibu Rizda Imogen Bulukumba, dipotong-potong dulu, Pak Bos. Oke. Jadi caranya pertama Anda temukan gajahnya dulu. Gajahnya udah ada belum? Kalau belum ada, cari gajahnya. Gajahnya dicari, ditemukan. Setelah itu dipotong-potong gajahnya. Baru dimasukkan ke kulkas. Nah, sama dengan cungking ini, gol besar dipecah menjadi gol-gol kecil. Jadi target Anda, taruhlah pengen omset 100 juta sebulan, Anda bisa pecah 100 juta itu menjadi dibagi 100 juta, dibagi 30 hari. Nah, kalau 100 juta dibagi 30 hari, berarti omset yang Anda harus hasilkan per hari adalah 3,5 juta. Nah, 3,5 juta per hari ini dibagi lagi berapa jumlah member Anda? Member Anda yang aktif berapa? Itulah tujuan Anda rekrut orang. Jadi target yang besar dibagi berapa hari, nah, sudah ketemu berapa harinya dibagi berapa tim Anda, teman-teman. Oke, next, Mbak. Ya, ini ada tulisan dari Jim Rohn. When making plans, think big. When making progress, think small. Jadi kalau Anda membuat rencana, berpikirlah besar. Tapi ketika Anda membuat progres atau pertumbuhan, pikirkan yang kecil. Kenapa? Biar Anda nggak stres. Kayak Anda saat ini mungkin punya utang 10 juta. 10 juta kalau dipikirin pusing, wah 10 juta, pusing. Tapi kalau Anda bagi, ya Allah, saya akan nyicil utang saya 10 juta 5 bulan, dibagi 2 juta, itu sangat kecil, teman-teman. Makanya kita selalu ditawari kredit apa ya, karena memang kredit itu sebenarnya angkanya jadi besar. Anda beli motor Mio apa, itu harga cashnya mungkin 12 juta, tapi karena kredit akhirnya berbunga-bunga jadi 19 juta. Dan apakah itu salah atau benar? Ya nggak benar. Tapi kalau sama halnya dengan jualan, Yamaha itu jual motor dia sampai berani kredit. Anda pun sebenarnya bangun bisnis harus juga dipotong kecil-kecil juga, biar Anda bisa bangun bisnis secara naik grafiknya seperti itu. Oke, next, Mbak Atun. Dengan memecah gol besar menjadi gol kecil, yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Nah, ini silakan di screenshot, teman-teman. Oke, lanjut, Mbak. Ya, jadi ini adalah gambar Michael Lotito. Dia makan 18 sepeda, 15 troli supermarket, 7 TV, 2 ranjang, 2 alat ski, 1 pesawat Cessna. Jadi dia melakukan motong-motong ya, memotong-motong.
dalam waktu bersamaan, contohnya seperti itu. Oke, next, Mbak Tun. Ya seperti kita mencapai karir, Anda sekarang posisinya di mana? Mungkin di sapphire, ruby, emerald, diamond. Jadi Anda harus naiki tangga, naik step by step. Makanya kalau kita lihat di majalah ini, orang-orang yang sukses itu semakin istilahnya masih sedikit. Kenapa? Ya karena orang-orang ini yang mau bangun bisnisnya, mau bangun langkah-langkahnya gitu loh. Dari ribuan member Imogen contohnya seperti ini, yang sukses hanya sekian, wajar nggak? Ya wajar, karena mereka ini mau berproses, teman-teman. Dan kira-kira tahun depan, apakah Anda mau masuk majalah seperti ini, teman-teman? Yuk tulis, apakah Anda mau masuk majalah seperti ini? Syaratnya hanya menjadi diamond, teman-teman, mencapai Ayla. Kira-kira Anda mau masuk majalah seperti ini, teman-teman? Nih, syaratnya hanya jadi diamond. Jadi saya harap ulang tahun ke-5 besok di Makassar, Anda sudah jadi diamond, teman-teman. Syaratnya. Dan buat teman-teman yang mau ikut anniversary ke-5 di Makassar, caranya gimana? Caranya Anda cukup menabung 35.000 per hari. 35.000 per hari kali 365 hari itu dapat sekitar 10 juta lebih, teman-teman. Kira-kira kalau Anda punya tabungan 10 juta lebih, Anda bisa nggak datang ke acara anniversary besok ke-5 di Makassar? Pasti bisa, teman-teman. Pasti bisa. Nah, makanya Anda mulai pecah-pecah itu. Tabung 35.000 per hari. 35.000 per hari. Saya yakin walaupun Anda dari Sumatera ke Makassar, angka 10 juta itu capek. Atau Anda dari Papua ke Makassar, dengan angka 10 juta itu Anda sudah bisa ikut acara anniversary. Ataupun Anda dari Jawa Timur, atau dari Jakarta, atau dari Bali, dengan angka 10 juta itu Anda sudah bisa ikut anniversary. Jadi targetkan Anda kalau mau memang serius masuk majalah ini, teman-teman. Kalau enggak, minimal Anda harus hadir di acara anniversary ke-5. Caranya Anda bagaimana? Nabung mulai hari ini 35.000 per hari. Insya Allah Anda bisa terbang ke Makassar. Seperti itu. Oh, yang sudah nabung siapa tuh, Mbak Atun? Bisa dibacain. Oke, ini ada dari Kak Mentari Imogen. Sudah nabung Pak Bos, kadang 50, kadang 35. Terus ada siapa lagi nih? Terus Ibu Arin, siapa? Ibu Arin Imogen tadi ya. Ibu Dewi Sumanto, siap Pak Bos, saya nabung 35.000 sehari. Terus dari Ibu Andi Nuraramli Imogen, Tarakan Kalimantan Utara siap hadir di ulang tahun ke-5 di Makassar. Terus Arshop Eka Imogen, siap Pak Bos. Septiana Imogen Hong Kong, sudah Pak. Ini sudah Pak. Ini berarti Ibu Septiana siap hadir di Makassar nanti ya Pak? Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah komitmen mau menabung untuk menyiapkan acara anniversary ke-5 besok di Makassar. Jadi saya akan doain teman-teman yang serius mau hadir di anniversary ke-5 di Makassar, dimudahkan rezekinya. Oke, next Mbak Atun. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menabung menyiapkan acara anniversary di Makassar. Ya, ini sama, awalnya Anda sendiri, core, Anda menjadi core leader,
Anda menjadi top leader, dan akhirnya ada freedom. Jadi untuk mencapai kebebasan waktu, kebebasan finansial, Anda harus menjadi seorang core. Apa aja core tadi yang teman-teman? Yang pertama, Anda harus menjadi 15 planner. Jadi minimal Anda presentasi sebulan 15 kali, minimal ya. Tapi kalau memang Anda mau jadi top core leader, Anda harus minimal 30 kali presentasi. Terus Anda harus selalu hadir di tiap training, acara, Anda menjadi konsumen 100%, dan Anda memiliki alat-alat bantu. Nah, alat-alat bantu kita ada seperti ini juga. Terus kita juga ada buku referensi Freedom is Not Free, Anda bisa pakai juga. Terus ke depannya Anda bisa miliki buku-buku karya saya seperti ini, teman-teman. Anda bisa miliki juga. Oke, next. Oke, next Mbak Atun. Ya, ini silakan di screenshot gambar ini. Oke, saya jelasin ya teman-teman. Ada goal jangka panjang, Anda menetapkan arah. Goal jangka menengah, Anda membantu menetapkan goal jangka pendek. Dan goal jangka pendek, goal yang sebenarnya. Jadi target Anda itu harus dibuat mulai panjang, menengah, dan pendek, teman-teman. Oke, next. Nah, ini goal jangka panjang, berapa waktunya? 3 bulan sampai 1 tahun, teman-teman. Jadi 3 bulan ke depan tuh Anda mau ngapain sih gitu loh. Anda mau mencapai apa 3 bulan ke depan. Jadi kalau 3 bulan ke depan Anda belum punya impian, belum punya target, ya susah. Teman-teman. Nah, dari goal 3 bulan sampai 1 tahun ini Anda pecah lagi menjadi goal jangka menengah antara 1 sampai 3 bulan. Dan dari goal jangka menengah Anda pecah lagi menjadi goal jangka pendek. Jadi dengan interval waktu 1 minggu sampai 1 bulan, teman-teman. Itu caranya. Oke, next. Ya, ini teman-teman silakan kalau mau beli bukunya, kita ada buku The 12 Week Year. Get more done in 12 weeks than other do in 12 months. Jadi kayak Brian Poran, Michael Lennington ya. Jadi pekerjaan setahun diselesaikan dalam waktu 3 bulan saja. Kira-kira mau nggak? Yang harusnya ada target AILA 1 tahun, tapi bisa 3 bulan saja. Apa sih yang akan dilakukan? Silakan next Mbak. Nah, silahkan di foto dulu gambar ini. Jadi goal tahunan 12 bulan. Jadi produktivitas kerja hanya dalam 3 bulan. Ya, caranya gimana? Ya caranya di bulan pertama Anda harus gaspol 100% maksimalnya. Bulan kedua turun menjadi 75%, bulan ketiga 50%. Nah, rata-rata orang itu melakukan hal yang sama. Di awal-awal dia join, dia akan fight ya, sangat semangat. Di bulan kedua semangatnya udah mulai turun, bulan ketiga semangatnya tambah turun, bahkan di bulan keempat sampai ke 10 melempem, tidak produktif. Dan akhirnya bulan ke-11-12 saya baru ngebut. Ya, ini cara yang benar atau salah ya? Menurut saya salah. Jadi tiap hari, tiap saat, tiap waktu Anda itu harus produktivitasnya harus ditingkatkan. Makanya banyak teman yang kemarin sempat down, sempat terlena di zona nyaman, ayo mulai produktivitasnya ditingkatkan lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, next Mbak.
Nah, caranya gimana sih? Caranya ada pecah aja per minggu. Goal jangka menengah 4 minggu ya. Ya, minggu pertama apa targetnya? Minggu kedua apa? Ketiga apa? Minggu keempat bagaimana? Sampai ke minggu ke-12. Nah, gitu. Oke, next, Mbak. Ya, Anda bisa buat goal seperti ini, goal jangka panjang 3 bulan, peringkat dengan income 10 juta per bulan. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Goal jangka menengah 1 bulan, Anda mensponsori 8 rekrut pribadi, income 5 juta, plus jual 15 tiket seminar, dan presentasi 30 kali. Itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi Anda target bulan ini sponsori 8 rekrut pribadi ya, 8 RP. Terus target income tentunya 5 juta yang minimal ya. Terus Anda kalau ada seminar itu targetkan bisa jual tiket 15 tiket seminar. Dan lakukan presentasi 30 kali selama sebulan. Nah, terus Anda breakdown lagi, Anda pecah lagi targetnya. Goal jangka pendek 1 minggu. Jadi 1 minggu ini Anda sponsori 2 rekrut pribadi. Terus Anda target income 2 juta minggu ini, 2 juta. Terus Anda jual 4 tiket seminar, atau istilahnya besok acara ngaji saya, Anda minimal bawa 4 orang baru yang ikut acara ngaji, contohnya. Atau kalau ada training offline di daerah Anda, ada CTS, ada IRM, ada review, Anda minimal bawa 4 orang. Ya. Terus minggu ini targetkan presentasi 10. Minggu ini 10 kali targetnya. Gitu. Silakan di screenshot dulu. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Anda punya target 3 bulan ke depan punya income 10 juta per bulan. Yang Anda lakukan bulan ini adalah sponsori 8 rekrut pribadi, 8 RP, terus targetnya income 5 juta, plus Anda jual tiket 15 tiket seminar plus presentasi 30 kali. Dan Anda breakdown lagi menjadi goal jangka pendek 1 minggu. Anda sponsori 2 rekrut pribadi, income 2 juta, plus jual tiket 4 tiket seminar. Presentasi berapa? 10 kali. Caranya seperti itu teman-teman. Mudah kan? Gampang kan caranya? Oke, next. Dan Anda breakdown lagi menjadi goal jangka pendek 1 minggu. Ya, silakan di screenshot dulu ini gambar. Fokus ke goal jangka pendek. Jadi evaluasi mingguan itu Senin pagi. Jadi tiap Senin pagi itu Anda evaluasi bagaimana pertumbuhan bisnis Anda. Nah, evaluasi harian dalam 1 minggu tiap malam. Terus review agenda besok. Jadi tiap malam itu Anda evaluasi. Nah, terus apa agenda besok itu apa? Nah, kalau evaluasi bulanan juga harus Anda lakukan. Jadi mulai setelah training ini Anda buat evaluasi harian dan mingguan teman-teman. Dan kalau bisa kumpulkan timnya tiap awal bulan. Timnya tiap awal bulan, timnya evaluasi. Ya. Seperti itu. Oke, next, Mbak. Ya, konsultasi. Jangan lupa konsultasi sama upline aktif Anda. Ya, jangan ke crossline, apalagi ke downline. Tapi Anda konsultasi sama upline aktif Anda tentang goal setting. Oke, next. Ya, ini ada formulir konsultasi. Next, Mbak. Ya, ini ada core checklist. Kira-kira teman-teman ada yang butuh nggak? Ini from checklist ini. Kalau butuh, katakan saya butuh formulir konsultasi. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang butuh form konsultasi.
Ya, silakan yang butuh tulis di kolom komentar dan nanti WA ke CSI Molen ya di 08232711127. Yang Baik. belum punya, silakan Pak. Sudah banyak ya Pak yang mengatakan Ya. saya butuh. Ada dari Bapak Muhammad Ilyas Medan, Bapak Suwarno, Bapak Misdi, Bapak Dimyati, Master Status Imogen, terus Suwarnik Abdullah dari Ibu Karlina Azharni dan juga Ibu Ainul Mardiah Imran. Ya, jadi from konsultasi ini ada 7 kebiasaan core. Yang pertama, presentasi minimal 15 kali per bulan, menggunakan produk secara rutin, melayani minimal 5 pelanggan, membaca buku yang direkomendasikan 15 menit per hari, mendengarkan, menonton minimal 1 audio video yang direkomendasikan per hari, hadir di setiap pertemuan, dan 7, menjadi pemain kelompok yang baik, bertanggung jawab, melakukan verifikasi, dan goal setting. Nah, ini form ini nanti Anda bawa ke upline Anda. Pak, upline saya jauh. Anda bisa lewat Zoom atau lewat Instagram Live atau lewat WA. Anda konsultasi. Anda buat jadwal sama upline Anda. Plan. Saya hari Minggu jam 8 pagi tanggal 29 contohnya, saya mau konsultasi nih formnya itu. Nah, nanti Anda isi rame-rame. Buat teman-teman yang belum bisa ngisi, nanti bisa buat janji sama saya untuk konsultasi juga boleh. Tapi saran saya buat teman-teman yang masih punya upline aktif, Anda hubungi upline aktif Anda. Tapi kalau Anda memang nggak punya upline, ya berarti lari ke saya, ya silakan nanti hubungi ke saya. Nanti buat janji sama saya. Oke, silakan yang butuh form konsultasi tulis di kolom komentar, saya butuh form konsultasi ya. Dan silakan nanti WA ke CSI Molen di 08232711127 seperti itu. Mbak Atun mungkin bisa ditulis nomor CSI Molen di room chat tuh. Nama TS-nya berapa ditulis. Untuk Facebook, Instagram atau YouTube tolong dipin nomor CSI Molen ya. Bisa ditulis nomor CS-nya berapa ditulis. Silakan di-pin juga di Facebook, Instagram, sama di mana di YouTube. Oke. Yang butuh formulir konsultasi silakan hubungi CSI Molen ya, atau nanti chat langsung sama Mbak Atun. Oke, next Mbak Atun. Ya, ini formnya. Nanti bisa Anda print. Next, Mbak. Ya, ini ada gambar group map ya, formulir kedalaman, tim 1 berapa, tim 2 berapa, tim 3 berapa. Pak, saya punya tim 8 ya, nanti dibuat tim sampai 8 tim. Jadi Anda punya tahu sama siapa Anda bermain kedalaman. Jadi level 1 siapa, ya contohnya kalau saya, tim saya ya, tim Makassar ya, mungkin dari saya teman-teman bisa konsultasi sama Bu Via, Banjarmasin. Bu Via nanti turun ke Bu Rosmita. Bu Rosmita kan banyak cabang. Contohnya kalau timnya Bu Rosmita ya nanti Anda dari cabang yang mana, seperti itu.
Ada mungkin Bu Niar, ada Bu Santi dan sebagainya kan, itu leader-leadernya. Minimal Anda cari leader yang peringkatnya diamond seperti itu, Anda untuk konsultasi itu. Oke, next Mbak Atun. Ya, ini ada presentasi checklist juga, parameter, presentasinya berapa, rekrut pribadi berapa, new apps berapa, yang ikut seminar berapa, program edukasinya berapa, 15 planner-nya berapa, dan core, seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, nanti bisa ditulis seperti itu, contohnya bulanan 40, mingguannya 10, rekrut pribadi 8, 2. Tapi ini berdasarkan fakta ya teman-teman, bukan karena Anda ada tugas atau PR dari saya, Anda tulis ngawur, jangan. Yang kalau Anda nggak jujur, Anda ngawur ngisi plan checklist ini, yang rugi siapa? Yang rugi diri Anda sendiri teman-teman. Karena Anda udah bohong sama diri Anda sendiri dan sama tim. Oke, next. Mengapa goal 12 minggu penting buat Anda? Oke, next. Kerjakan HPA, High Pay of Areas. Jadi dengan mengerjakan sesuatu hal yang secara cepat, Anda akan mendapatkan sesuatu cepat juga, teman-teman. Oke, next, Mbak. Ya, ini prinsip SPBU mulai dari nol, selalu Anda bangun tim kecil dari nol. Seperti itu. Next. Dalam goal setting komitmen adalah harga mati, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Komitmen adalah keterikatan secara intelektual dan emosi pada serangkaian tindakan. Silakan di screenshot artikel ini. Jadi kalau Anda tidak punya emosi dan tidak memakai intelektual dalam melakukan tindakan, berarti Anda nggak akan punya komitmen, teman-teman. Komitmen itu harus Anda pegang erat-erat dalam membangun suatu bidang bisnis, seperti itu. Oke, next. Nah, logika harus lebih besar dibanding emosi. Tidak boleh baperan ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Ya, komitmen naik, tanggung jawab juga naik. Oke, next. Ya, ini level komitmen. Nah, silahkan di screenshot. Saya kasih waktu 2 detik. Ya, level komitmen tuh ada 4. Yang pertama, I will try, saya akan mencoba. Yang kedua adalah I will do my best, saya akan melakukan dengan yang terbaik. Yang ketiga, level komitmennya adalah I will do whatever it takes, saya akan melakukan apapun caranya. Bagaimanapun caranya, aku akan melakukan pekerjaan ini. Dan level komitmen yang keempat adalah consider it's done. Dan level yang keempat adalah memastikan apa yang kita mulai itu kita kerjakan. Jadi kalau Anda sudah join Imogen, pastikan Anda mencapai puncak prestasi, teman-teman. Jadi kalau Anda ikut join Imogen, nggak punya target, nggak punya harapan, ya sudah, mending mulai hari ini Anda keluar aja dari Imogen. Kenapa? Karena Anda mau join 1 tahun, mau join 2 tahun, atau join 3 tahun, Anda tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kenapa? Karena level komitmennya Anda masih kecil. Level komitmen besar yang paling tinggi apa tadi? Consider it's done. Memastikan apa yang sudah Anda mulai, Anda mencapainya. Jadi kalau hari ini Anda belum mencapai apa yang Anda inginkan, berarti komitmen Anda masih kecil. Makanya jangan heran ada yang sudah mencapai AILA, keluar, ikut MLM lain, atau HRV, keluar, ikut MLM lain. Karena mereka itu nggak punya komitmen. Mereka nggak sadar,
saat mereka mencapai AILA atau mereka mencapai HRV, mereka keluar, mereka nggak sadar kalau mereka sukses mencapai itu banyak faktor. Ada dari perusahaan, dari manajemen, dari IT, dari downline, dari upline yang membantu mereka. Makanya banyak sekali orang yang sudah join di suatu bidang, join ke MLM lain, akhirnya nggak mencapai apa-apa. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya komitmen. Dan jangan harap kalau Anda nggak punya komitmen, tim Anda punya komitmen. Nggak ada. Komitmen itu adalah mulai dari diri Anda sendiri, teman-teman. Jadi kalau Anda nggak punya komitmen, pengen punya tim yang punya komitmen, itu omong kosong, bullshit. Jadi segera temukan komitmen Anda. Anda seberapa komitmen dalam menyelesaikan bisnis ini. Itu, teman-teman. Oke, next, Mbak. Nah, jangan sampai kegagalan mencapai goal menjadi kebiasaan. Jadi kalau gagal itu jangan jadi kebiasaan, harus berhasil, itu tekankan. Oke, next. Ada goal, ada perjuangan, luar biasa, benar sekali. Oke, next, Mbak. Taruh impian Anda pada goal Anda. Oke, next, Mbak. Fokus pada impian, bukan pada proses. Oke, next. Tempel pengingat di mana-mana. Jadi kalau perlu Anda ingatkan, Anda buat yang seperti tadi itu, teman-teman. Kayak saya ulangi lagi ya. Saya pengen keliling dunia, makanya saya kumpulkan uang-uang seperti ini. Ini untuk mengingatkan saya bahwasannya saya belum pernah ke contohnya Amerika ya. Saya harus ke Amerika, gitu loh, main ke sana. Makanya saya kumpulkan rupiah-rupiahnya, gitu loh, uangnya. Atau kalau enggak, target Anda pengen omset 10 miliar atau 50 miliar, kayak saya kan saya tempel jadi bros. Kalau Anda belum pengen seperti saya 50 miliar ya jangan pakai bros 50 miliar, tapi targetkan sesuai apa keinginan Anda pengen apa. Nah, targetkan seperti itu. Oke, next, Mbak Atun. Beri imbalan kecil pada diri Anda, ya kalau pencapaian apa Anda bisa buat, Anda bisa lakukan, ya kayak Pak Dimyati, dia mencapai rumah mewah, dia beli Pajero Sport, ya imbalan buat dirinya, ya nggak apa-apa, lakukan. Atau kalau perlu ya Anda bisa imbalan diri sendiri, Anda melakukan perawatan, atau Anda bisa buat me time diri sendiri, atau beli barang-barang yang membuat diri Anda lebih nyaman, lebih percaya diri, nggak apa-apa, seperti itu. Oke, next, Mbak. Ya, menciptakan motivasi eksternal. Jadi hari ini saya berharap teman-teman dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Oke, silakan, Mbak Atun. Next. Jangan menyerah sebelum bel berbunyi. Tetap semangat ya teman-teman. Next. Ya, seperti Jack Dempsey, one more round boxer. Jadi setiap kali dia bertinju, dia harus melakukan KO, TKO. Seperti itu. Next. Nah, tadi dievaluasi lagi goal jangka pendeknya bagaimana. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah channel media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan YouTube, dan TikTok. Silahkan Anda screenshot dulu teman-teman. Saya kasih waktu 2 detik.